Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paris Project. Gimana liburannya? Makin mengasihkan di rumah? Selama di rumah aja, kira-kira aktivitas apa yang sering kalian lakukan? Apakah membosankan? Apakah menambah wawasan? Silahkan boleh curahkan aktivitas kalian di kolom komentar nanti. Baik, untuk mengisi aktivitas kalian selama di rumah, tentunya channel Paris Project akan terus memberikan video-video yang mengedukasi dan tentunya menambah wawasan dan menghibur kalian juga. Baik, di video kali ini Bapak sajikan materi tentang kosakata. Nah, lagi-lagi memang ada banyak sekali kosakata dan tentunya materi ini penting untuk semua baik siswa maupun yang bukan siswa, baik yang mau ujian maupun yang tidak mau ujian misalnya. Karena kosakata ini kan erat kaitannya dengan komunikasi baik tulis maupun lisan Nah, Bapak kemas menjadi sebuah permainan agar lebih menarik lagi. Ada 10 kosakata ini. Jadi ada 10 kosakata yang mungkin sering kalian dengar, sering kalian gunakan, tapi ragu nih kira-kira benar tidak atau baku tidak penulisannya. Itu. Ada 10 yang benar semua, tentunya akan dapat hadiah menarik nantinya Silakan diberi waktu 10 detik dari sekarang untuk menjawab mana yang baku, mana yang tidak. Yang baku tentunya yang sesuai dengan kaidah tepat. Baku dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama ada non hewani, ada yang dispasi, ada yang tidak. Kira-kira penulisannya dispasi atau tidak. Yang kedua non Islam, ada tanda hubung atau tidak. Yang ketiga ada pasca, ada tanda hubung atau tidak. Maha kuasa, dispasi atau tidak. Antar pulau juga dispasi atau tidak. Semifinal, wali kelas, tunawisma, acap kali. Acap kali itu sering kali kira-kira dispasi atau tidak. Dan ekstrakurikuler atau ekstrakulikuler, pakai R atau pakai L, itu bedanya. Sudah bisa merumuskan jawabannya? Nah, sudah 10 detik lebih kira-kira yang mana yang tepat? Nah, tentunya materi ini juga berguna banget bagi yang ujian yang mau ikut SBMPTN atau ingin ikut seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri gitu. Baik, kita bahas dari yang pertama nih. Non hewani berarti tidak mengandung unsur hewan Nah, kira-kira penulisan yang tepat atau yang bakunya yang mana? Ternyata yang bakunya itu ini non hewani itu dirangkai penulisannya. Jadi non itu kan tidak ternyata non itu merupakan bentuk terikat jadi dalam bahasa Indonesia ada namanya bentuk terikat. Dia harus terikat. Namanya terikat berarti harus menempel menempel pada bentuk dasar itu. Apa saja bentuk terikat? Nanti di bawah ada lagi ada pasca nanti kemudian ada tuna contohnya. Masih banyak. Berarti yang baku ini non hewani. Kemudian yang kedua berarti harusnya terikat juga dong, nggak pakai tanda hubung. Nah, jadi terikat itu tidak selalu harus terus menempel tanpa tanda apapun. Nah, lihat dulu. Nah, dia kan non Islam. Nah, Islam ini kan I-nya kapital, nama agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha kan nama agama. Karena huruf awalnya kapital, dia terikatnya harus menggunakan tanda hubung seperti itu. Jadi kalau non hewani H-nya kan kecil. Jadi kalau non hewani dia terikatnya langsung tanpa perlu tanda apapun. Seperti itu. Tapi kalau non Islam, karena Islam ini nama agama secara kebakuan dia menggunakan huruf kapital, huruf awalnya, jadi mengikatnya itu pakai tanda hubung
Ini jadi yang baku yang non tanda hubung Islam seperti itu. Ya, jadi terikat di sana bisa langsung menempel, bisa juga menggunakan tanda hubung. Yang selanjutnya nih, ini juga kasusnya mirip dengan yang nomor 2, pasca. Pasca pun juga bagian dari bentuk terikat. Ya, pasca kan artinya setelah. Setelah. Kita mengenal ada pasca sarjana ya, bukan pasca sarjana. Pasca sarjana. Ada yang dipisah pasca spasi sarjana, ada yang disatukan atau dirangkai. Yang tepat yang mana? Ternyata karena pasca itu merupakan bentuk terikat, otomatis penulisannya dirangkai dengan bentuk lainnya, terutama yang bentuk dasar itu. Nah, lembaran kan bentuk dasar ya, kata dasar ya, yang tidak berimbuhan lah, terutama tidak ada kata, nggak ada imbuhan depan ya, tidak ada awalan dia, jadi otomatis harusnya dirangkai. Nah, tapi kasusnya ini mirip seperti yang non-Islam. Lebaran itu kan nama hari raya. Nama hari raya dalam penulisan ejaan yang tepat itu huruf awalnya kapital. Lebaran, Nyepi, Natal, ya. Itu dia kapital. Karena huruf awalnya kapital, otomatis harus menggunakan tanda hubung untuk mengikatnya. Seperti itu. Nah, tapi apakah semua bentuk terikat itu harus terikat sesuai dengan namanya? Ternyata ada pengecualian juga. Jadi nggak selamanya bentuk terikat ini benar-benar harus terikat, baik menggunakan tanda hubung maupun langsung. Bentuk terikat juga ternyata tidak selamanya harus mengikat ya. Itu ada pengecualian. Contohnya apa? Ketika bentuk terikat ini bertemu dengan kata berimbuhan, terutama yang menggunakan awalan. Contoh, tadi kan pasca itu kan setelah, ada bentuk pasca melahirkan. Nah, pasca melahirkan berarti kan setelah melahirkan. Ini kan kata dasarnya lahir. Dia sudah mendapatkan imbuhan ya, awalan dan akhiran. Nah, otomatis dia tidak terikat. Karena kalau terikat pasca melahirkan disatukan, nanti me-nya itu bukan lagi jadi awalan, malah jadi sisipan, sedangkan tidak ada sisipan me ya. Nah, jadi otomatis dipisahkan pakai spasi untuk kasus ketika bentuk terikat ini bertemu dengan kata yang terdapat imbuhannya, terutama awalan ya. Itu awalan. Kalau ini kan ada akhiran ya, hewani, nggak masalah, dia tidak ada awalannya. Nah, itu dia kaidah untuk penulisan bentuk terikat. Selanjutnya berarti yang baku yang ini ya, pasca lebaran gitu. Yang keempat nih ada Maha Kuasa. Ini sering ditemukan di kitab ya, Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah penulisannya dirangkai? Ya, Maha pun sama, pada dasarnya Maha itu masuk ke bentuk terikat ya. Contoh Mahabharata, penulisannya disatukan itu ya. Maha apalagi Maha Dewa, Maha Dewi ya, disatukan nah, harusnya penulisannya. Untuk kasus Maha Kuasa pun ya sama, harusnya dirangkai, disatukan, terikat dia. Maha tanpa spasi, berarti yang baku ini Maha Kuasa itu. Nah, tapi ada pengecualian lagi-lagi. Jadi tidak harus terus ya terikat. Dia tidak terikat pada kasus yang lain. Contohnya ada Maha Esa. Tuh, Maha Esa. Ya, mengapa tidak dirangkai? Nah, ini kasuistik ya. Kalau dirangkai jadi khawatirnya nanti menyerupai. Ini kan Maha itu untuk paling ya, sangat, amat ya, lah. Nah, untuk penyebutan atau untuk Tuhan identiknya itu. Kalau Maha Esa itu nanti dirangkai, nanti khawatirnya menyerupai nama orang ya, Mahesa nanti.
Sedangkan nama Tuhan kan ya harusnya dibedakan dengan nama seseorang itu. Kesana mungkin ya arahnya. Jadi untuk kasus Maha Esa dan satu lagi ada Maha yang bertemu dengan kata berimbuhan lagi-lagi. Misal Maha berkuasa, ada bernya kan di sana. Jadi penulisannya tidak dirangkai untuk Maha ya. Jadi sisanya ya disatukan, Maha kuasa, Maha adil itu. Nah, selanjutnya juga sama, antar juga sama. Antar pun masuk ke bentuk terikat, tapi antar yang artinya bukan mengantar. Kalau artinya mengantar, tolong antar saya, itu beda ya. Antar kan artinya mengantar di sana di kalimat itu, jadi dipisah, nggak terikat. Tapi di sini antar pulau kan bukan mengantar pulau diantar, antar kan enggak. Nah, untuk kasus ini ya disatukan penulisannya. Jadi yang baku antar pulau, antar provinsi, antar kota, antar kabupaten, antar sekolah. Ya kalau artinya bukan mengantar itu disatukan atau dirangkai, ya. Tuh. Begitupun dengan kasus semi, ya. Semi itu kan semifinal berarti sebelum final ya. Ada perempat final, ada semifinal, dia pun sama bentuk terikat. Tuh, semifinalis sama berarti dirangkai juga penulisannya. Nah, tapi beda halnya dengan wali. Wali kan wakil sebenarnya, ya. Wali itu dia bukan bentuk terikat itu, jadi penulisannya tidak dirangkai. Ini yang baku. Wali kota, wali kelas, wali murid, itu wali siswa ya, wali songo, itu dia tidak dirangkai karena wali itu bukan bentuk terikat. Hati-hati. Nah, kalau tuna juga ternyata dia masuk ke bentuk terikat. Tuna wicara, berarti tuna itu kan artinya memiliki keterbatasan atau kekurangan ya. Tidak bisa bicara, tuna wicara. Kemudian tidak bisa mendengar, misal tuna rungu ya, tidak bisa bicara juga sama, tuna rungu. Kemudian tidak memiliki rumah ya, berarti tunawisma artinya itu. Dia dirangkai penulisannya. Karena tuna masuk ke bentuk terikat ya. Ini sering muncul juga dalam soal-soal ujian. Jadi spesial untuk kosakata kali ini, di video kali ini tentang bentuk-bentuk terikat itu. Dan yang selanjutnya yang ke-9 ada acap kali ya. Ini variasi dari bentuk seringkali ya, acap kali itu. Apakah acap itu dirangkai? Enggak. Ternyata acap itu bukan bentuk terikat. Dia punya artinya sering ya. Dia bersinonim dengan kata sering berarti. Dia berarti dipisah gitu. Nah, ekstra juga baru bentuk terikat tuh, ekstrakurikuler. Nah, yang baku ternyata pakai R. Berarti yang baku ya ini. Itu ya. Ekstra apalagi tuh banyak ya. Kalau ekstra jos itu dipisah karena itu nama produk, suka-suka dia juga lah. Nah, itu masih banyak. Jadi bentuk kosakata terikat selain ini ada dari Sangsakerta ya, contohnya ada panca, habis ya. Nah, panca artinya apa? Panca artinya 5. Berarti kalau ada anak namanya panca, berarti dia kemungkinan besar anak kelima dari bahasa Sangsakerta tuh. Panca juga bentuk terikat ya. Dia bentuk terikat, contohnya ada Pancasila ya. Dia disatukan, dirangkai 5. Kalau yang pertama apa? Eka, iya. Jadi kalau ada anak namanya Eka, berarti kemungkinan besar dia anak pertama. Eka juga sama, dirangkai berarti. Ini dia dari Sangsakerta. Kalau nama orang Pak, kok dipisah? Ya itu suka-suka orang tuanya berarti. Jangan sampai kalian, wah, nah, ada anak namanya Eka, anak namanya Eka Putri misal. Harusnya nama disatukan. Kenapa dipisah? Gue musuhin lo, jangan. Ya, kalau untuk nama itu suka-suka juga ya. Itu tergantung dari orang tuanya, bukan berarti orang tuanya nggak tahu bahasa. Beda, jadi beda kasus ya. 2 apa? Dwi.
ya Dwi misal, Dwi Satya, Dwi Dharma itu dirangkai. Eka misal Eka bahasa berarti satu bahasa. Kalau dua berarti Dwi bahasa, lebih itu multi bahasa berarti. Tiga tri berarti ya trigonometri kan disatukan kan trigonometri itu. Tridharma. Kemudian empat, kalau empat apa empat catur wulan berarti 4 bulan. Catur warga ya itu contoh dari bentuk terikat, dan masih banyak lagi memang. Ada aerodinamika misal, ada banyak ya. Ini yang sering muncul saja dalam ujian dan sering digunakan dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan, jangan malu-malu tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa bagikan ke teman-teman. Silahkan kalau mau merequest materi kebahasaan, silahkan boleh juga tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga liburannya mengasihkan. Kalau bete ya silakan isi aktivitas kalian dengan aktivitas bermanfaat. Misal kalau suka berkebun, ada lahan di rumahnya, silakan manfaatkan lahan di rumah kalian. Kalau nggak ada lahan bisa menggunakan pot, misal silakan bercocok tanam. Suka beternak, misal silakan pelihara hewan yang sekiranya bisa kalian pelihara. Misal suka ikan ya pelihara ikan, itu kan untuk menghilangkan kejenuhan. Suka mamalia ya silakan pelihara yang kira-kira bisa dipelihara ya. Itu. Kalau suka jalan-jalan gimana Pak? Kalau suka jalan-jalan ya silakan kalian sementara ini lihat dulu video jalan-jalan dulu deh di YouTube ya. Atau biar nggak bete, tonton aja terus channel Paris Project lah itu. Nah, silakan intinya isi aktivitas kalian yang bermanfaat. Karena kalau kalian bete pun katanya bisa mengurangi imun juga. Nah, coba isi aktivitas yang bermanfaat, yang menambah mood kalian agar imunitas kalian juga bisa bertambah ya. Subuh-subuh misal bisa jogging, silakan keliling komplek, masih segar udaranya, pakai masker jangan lupa. Pulangnya mandi langsung ya. Itu sarapan bagi yang tidak puasa, misal sarapan bisa. Kemudian bisa belajar, nonton channel Paris Project misal, itu nonton hiburan yang lainnya, ngobrol dengan keluarga, dengan teman, seperti itu. Baik, terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.